Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan tabalahu liyasma'a tadarru'ahu." Apabila Allah menyukai seorang hamba, maka telah mengunjunginya liyasma'a tadarru'ahu, bagi mendengar tadarru'ahu, ujian dirinya. Jadi pesan Nabi yang kedua malam ini adalah, kalau kita merasa hidup berat, sulit, sukar, duit kadang ada, kadang nggak ada, makan kadang ada, kadang nggak ada, kehidupan kita penuh cobaan, kehidupan kita penuh ujian, baru berangkat ke masjid ban bocor, mau perbaiki ban nggak ada duit, ya, dan seterusnya. Maka ujian-ujian itu, kata Rasulullah, ahabballahu abdan, Allah itu sedang suka dengan hamba itu. Yang tanda Allah tengah galak dengan gedayu. Kita mau bertanya tengku, kira-kira Allah suka dengan kita itu apa sih tandanya? Allah tengah galak dengan gedayu, kiban tanda. Tandanya, kalau ujian kita semakin tinggi, kalau cobaan kita juga semakin meningkat. Apabila hidup kita semakin meningkatlah uji coba dari Allah, itu tanda Allah sedang suka dengan kita. Berarti hidup wajib ada cobaan. Kalau hidup enak-enak saja, ya, nggak pernah sakit, nggak pernah sulit, nggak pernah sukar, nggak pernah pusing, nggak pernah sakit perut, itu bukan hidup namanya itu. Itu sudah namanya malaikat. Malaikat tak pernah sakit. Coba lihat, mungkin adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, kita semua pernah baca sejarah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada nggak Nabi yang duduk santai saja di atas kursi? Santai saja, saya rokok itu atas kursi. Kata Nabi, saya lagi malas berdakwah, dakwahlah bentar. Nggak pernah kita dengar. Nah, semua Nabi tak pernah kita mendengar ada satu Nabi yang duduk santai, tak mengalami ujian. Itu Nabi, kita siapa? Yang Nabi kita tahu. Kita siapa? Kalau tingkat Nabi saja seluruhnya menerima ujian Allah, apalagi kita yang manusia biasa, Rasul bukan, ulama bukan, Nabi pun bukan. Mengenai hormat menghum. Tinggal pilih juga saja ngom Firaun, apa kita saja dengan Nabi Musa. Nabi Adam menerima ujian dari Allah, turun ke bumi tanpa pakaian, tak bisa makan, tak bisa masak. Nabi Adam di surga enak, tinggal minta, ya Allah kurma, datang kurma. Ya Allah mobil pun datang. Di mana ujian Nabi Adam? Ketika diturunkan ke bumi, pakaian tak ada, mau masak tak bisa, mau goreng sapi pun nggak bisa. Anu pun cara di surga kan tinggal lagi. Di surga tinggal minta. Maka Nabi Adam mengalami ujian sehingga terpisah dari istrinya. Kapan bertemu lagi dengan istri Nabi Adam? Beliau berdua ini di Bukit Rahmah. Nah, itu kalau pergi nanti umrah, minta sama panitia bertemu di Bukit Rahmah. Saya ada jodoh tuh, gimana caranya? Ya udah minta aja tuh biar dapat jodoh. Ya, di Bukit Rahmah. Ya. Nabi Nuh alaihi salam, mana ujian Nabi Nuh? Anaknya sendiri durhaka. Sejak kecil dilahirkan oleh Nabi Nuh, dididik jadi orang besar, ganteng, perkasa anaknya, dikasih makan, dikasih duit. Oh, terakhir sudah jadi orang durhaka. Ya. Waktu Nabi Nuh di atas kapal itu, di atas kapal Nabi Nuh, anaknya di atas gunung. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya,
irkab ma, wahai anakku, sini naik ke atas kapal bersama papi, masuk sini. Kata anaknya, aku tak mau, aku mau di atas gunung, seberapapun tinggi banjir aku tetap berenang. Lalu Allah menegur Nabi Nuh, Nuh, tugasmu berdakwah, tapi memberi hidayah adalah urusanku. Nabi Nuh menangis karena anaknya yang ganteng, seorang pria perkasa, sejak kecil dididik, akhirnya menjadi durhaka. Ini adalah pelajaran bagi kita. Hari ini kita sering ke Menasah mengaji, hari ini kita sering beribadah di masjid, tapi anak disuruh sholat nggak mau. Nah, itu hati-hati. Nah, ini kisah Nabi Nuh. Nuh orang beribadah, anaknya durhaka. Nabi Nuh menerima ujian, Nabi Musa menerima ujian. Mana ujian Nabi Musa? Ketika Bani Israel ditindas sukunya sendiri. Mana ujian Nabi Isa? Ketika difitnah Nabi Isa itu adalah orang yang mencoba menguasai kekuasaan kerajaan masa itu. Mana ujian Nabi Ibrahim? Ayahnya sendiri kafir. Jadi menang, mantum Nabi menerima ujian. Maka malam ini kita menerima pesan Nabi. Wahai Rasulullah, idza ahabballahu abdan, apabila Allah ingin menyayangi seorang hamba, ibtalahu liyasma'a tadarruahu, Allah akan memberatkan liyasma'a bagi pendengaran, tadarruahu akan ujiannya. Nih, kita sedang sulit, angkatlah tangan ke langit, meminta kepada Allah, ya Allah, aku menerima ujianmu, aku ikhlas. Aku menerima segala cobaanmu, aku ikhlas. Itu doa yang paling disukai Allah. Benar? Allah itu paling suka doa orang yang sedang sulit, sukar, tapi mengingat Allah. Minta terus. Maka Allah suka, kata Nabi Muhammad, liyasma'a tadarruahu, Allah itu suka mendengar hambanya berdoa dalam keadaan sulit. Cuman sudah sulit nanti waktu senang harus ingat juga. Nah, sekarang kita terbalik, sulit kita ingat, waktu senang nggak ingat lagi. Ya kan? Itu ada teman saya dulu, waktu kami sedang jalan-jalan di atas jembatan Cot Iri, terjadilah gempa. Karena gempa dikutuk oleh tsunami yang tegak ya. Ada sekali gempa waktu itu, besar sekali gempanya. Jadi teman saya dah mau tobat ya, takut kena tsunami. Saya mau tobat dan oh bagus tobat. Seminggu setelah itu mana ada main batu lagi dia, main judi lagi. Mati tengok sulit dengan Allah dia sulit ni. Yang begitu itu hati-hati. Nah, sekarang sudah faham kan kenapa Allah menguji kita, kenapa Allah memberi cobaan. Allah mau lihat sebesar apa sih curhat kita saat sulit kepada Allah. Diarinya jangan di buku, diarinya Allah langsung. Kita lagi sulit tulis di buku, saya sedang putus, saya sedang bocor ban, mak buku itu nih bocor ban. Lapor kepada Allah, ya Allah, segala cobaan darimu dan segala kesuksesan juga darimu. Kau ujiku, ya Allah, ku terima. Kau berikan kesenangan kepadaku pun aku terima. Nah, jadi jangan pernah menganggap, aduh hidup saya sulit. Lebih sulit Nabi Muhammad. Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi. Waktu masuk rumah Nabi, yang dilihat di rumah Nabi cuma dua isinya. Belangong tabah dengan baju besar tabah. Belangong tahu. Belangong tempat masak. Yang dilihat oleh Umar bin Khattab dalam rumah Nabi, tempat masak satu, tempat goreng itu, baju besi Nabi satu. Sehingga Umar bertanya, wahai Rasulullah, kau mintalah apa yang ingin kau minta. Engkau penguasa, ya Rasulullah. Engkau pimpinan besar kami, ya Rasulullah.
Engkau panglima segalanya bagi kami. Apa yang kau perlu Rasulullah minta agar kami usahakan memberikan apa yang kau inginkan. Nabi enggak mau. Biarkanlah hartaku cuman belangong satu dan baju besi. Jadi jangan pernah menganggap saya sulit, sesulit-sulitnya salah paling sulit. Oh jangan, Nabi Muhammad paling sulit menghadapi hidup. Difitnah Nabi Muhammad, dihina Nabi Muhammad, dilempari kotoran unta, Nabi tak pernah membalas. Di masa itu ada unta, ada keledai, dilempari dengan kotoran unta, Nabi tak pernah membalas. Dan oleh karena itu sekarang kita baru tahu ujian yang Allah sampaikan pada kita itu sesungguhnya adalah ahabballahu abdan. Allah sedang suka dengan kita. Ya kan? Cuman manfaatnya mana? Bedanya sakit, kita sakit itu manfaat lainnya adalah apabila kita bersabar dosa kita dikurangi. Nah,